Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat lalu 6 September 2019, aku mengutarakan sesuatu yang berhari-hari aku pendam kepada Bapak. Pak, aku kok sering lihat sosok hitam berseliweran di rumah ini. Alah, tidak apa-apa, hayalan kamu saja, kata Bapak dingin. Lalu aku menegaskan, "Loh Pak, bukan aku saja yang lihat, Mbak Sari juga tahu. Malah besoknya aku lihat pocong. Mbak Sari baru tadi pagi juga lihat." Alah, kalau memang benar ada, harusnya kamu sudah jerit-jerit nangis, ketakutan. Justru kalau benar-benar lihat, aku jadi gak bisa gerak Pak, tegasku. Kemudian Bapak terdiam lama dan pergi begitu saja, entah apa yang sedang ia pikirkan. Yang jelas nampak acuh dengan aduanku. Merasa kecewa karena harapanku mendapat perlindungan justru ditanggapi sebaliknya. Aku pun berlalu pergi. Di kamar, aku berpikir akan sesuatu. Ya, penampakan yang beberapa hari ini intens di rumah ini. Aku bukan indigo, namun kenapa setiap akan terjadi sesuatu, aku selalu melihat pertanda. Salah satunya adalah yang kuceritakan kepada Bapak. 3 hari berturut-turut aku melihat dengan jelas sosok hitam yang mondar-mandir dalam rumah ini. Bahkan kakakku juga melihatnya. Padahal sebelumnya tidak pernah aku jumpai sosok ini. Aku dan Kak Sari sempat berspekulasi, apakah keluarga kami sedang mendapatkan kiriman guna-guna. Oh Tuhan, kenapa rentetan peristiwa ganjil tak kunjung habis? Batinku. Saat aku sedang asik melamun, tiba-tiba Bapak datang dan berkata, "Nak, malam Jumat Kliwon nanti aku mau pergi ke Gunung Kawi, main sama orang-orang." Aku kaget menatap Bapak. "Lalu, ngapain ke sana Pak?" Bapak menjawab, "Mumpung masih bulan Suro, ingin tahu ramainya Gunung Kawi, pasti ramai ini." "Lah kok bisa? Orang cari tuyul ya?" dengan nada bercanda. Bapak menjawab, "Pikiranmu di sana itu tempat cari pesugihan apa?" "Lain Nak, ini lagi mau lihat orang cari keberuntungan." Dijaga omongannya. "Lah, nitip tuyul apa?" dengan nada bercanda. Aku tertawa. "Iya Pak, yang penting hati-hati," kataku. Kemudian Bapak pergi. Berawal dari sinilah sebuah luka lama keluarga kami tentang keberadaan ibu akan kembali muncul. Hari yang ditunggu pun tiba, Kamis malam Jumat Kliwon, 12 September 2019. Dengan menggunakan sebuah mobil alok, Bapak beserta rombongan akan pergi ke Gunung Kawi. Saat itu sekitar jam 15.30. Bapak sedang bersiap-siap. Ada seorang yang belum juga datang meski telah lama ditunggu, yaitu Pak Siswoyo. Beliau adalah misanan atau anak dari kakak nenekku. Bapak sedari tadi mondar-mandir. Aku pun menyapa, "Pak, ada apa? Kok wira-wiri terus?" Bapak menjawab, "Nunggu masih datang. Sudah sore pula." Aku menjawabnya, "Lah memangnya bagaimana rencananya?" Bapak menjawab, "Dia berangkat sore, sampai sana malam, pulangnya besok pagi." "Ya kalau nggak datang-datang ditinggal saja Pak." Bapak menjawab, "Ya pasti." "Oh iya,
Tadi kok gak ngingetin kalau sekarang malam Jumat Kliwon. Kemudian aku mengingat sesuatu tentang sesajen dan Bakarto yang harus diurus setiap malam Jumat Kliwon maupun Legi. Bapak sudah membakar kemanian, Pak? Bapak menjawab, sudah. Makanya ini tadi dah siap tinggal berangkat, karena semua sudah selesai. Di benakku, menolak keras kalau akibat kelalaian Bapak akan berimbas kepada kami. Waktu itu aku mengingatkan Bapak masalah sesajen. Tak berselang lama Bapak berangkat dengan rombongan. Dari depan rumah aku mengantar keberian Bapak ke Gunung Kawi. Sungguh, hari itu tak ada perasaan lain yang berbeda. Semua terasa sama saja. Hingga tak berapa lama, Mbah Siswoyo datang, menanyakan apakah Bapak sudah berangkat. Beliau lalu menyuruh kami menelpon, apakah belum jauh. Mbah Sis akan diantarkan oleh suamiku untuk ikut rombongan. Di saat inilah, perasaan tak enak mulai menyeruak. Tut, bunyi video call dari HP-ku. Ada apa, Nak? Ini Bapak nyampe mana? Ini Mbak Sis datang. Kalau masih dekat mau diantarkan suamiku, Pak. Jawaban Bapak tak kuduga sama sekali. Dengan nada tinggi Bapak berteriak. Buat apa nunggu Sis? Biarin. Menggambat saja keburu malam. Kok mau-maunya mikir Sis? Mendengar jawaban itu, Mbak Sis nampak kecewa, lalu pergi dengan berkata, "Dah biarin aja, En. Sudah nggak perlu. Aku nggak apa-apa nggak ikut. Tapi kalau ngomong bawa yang baik-baik." Dalam raut wajah Mbak Sis terlihat sekali rasa kecewa. Aku juga heran kenapa bisa sekecewa itu. Kalau hanya karena tak bisa bergabung untuk pergi ke Gunung Kawi. Di sisi lain, Bapak juga kenapa tiba-tiba semarah itu. Padahal Bapak paling tahu kalau sifat Mbak Sis itu paling mudah tunduk dengan apa yang dikatakan Bapak tanpa perlu membentak. Sore itu kurasa sangat lambat. Ketika menjelang malam, suamiku pergi ke gubuk belakang yang Bapak katakan sebagai padepokannya. Di sana gelap gulita. Suamiku pamit, "Mak, aku mau nyalain lampu belakang ya." Tanpa berkata aku mengangguk. Lama sekali suamiku di sana, tak kunjung kembali. Hingga tiba-tiba anak bungsuku menangis kencang. Tiba-tiba suamiku datang dengan wajah datar yang sedikit pucat. Aku tanya, "Kenapa, Pak? Sudah toh?" Suamiku menjawab, "Gak apa-apa, Ma. Sudah, ayo tidur saja ya." Kami pun beranjak tidur. Hingga tiba-tiba aku terbangun mendengar suara mobil di belakang rumah kami. Saat aku melirik jam dinding menunjukkan pukul 2.30 dini hari. Di kejauhan ku dengar sayup-sayup suara tertawa yang khas, yaitu Bapak. Ternyata beliau sudah datang. Lega sebab kepulangan Bapak dengan tawa, aku melanjutkan tidur. Saat terbangun, aku pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan anak-anak. Di sana tak kudapati sendal Bapak di depan pintu kamar. Hatiku bertanya, Bapakku yang terbiasa bangun siang, kenapa ini masih pagi sudah tidak ada di kamar? Lalu aku pergi keluar mengintip ke daerah padepokan. Oh iya, Bapak sedang termenung di sana sendirian. Entah apa yang sedang beliau pikirkan. Nampak di raut wajahnya sebuah kesedihan. Tak mau urusan dapurku kacau. Aku tunda dulu rasa penasaran ini. Kebetulan hari itu suamiku libur. Urusan rumah kami bagi untuk diselesaikan bersama. Saat anak-anak sudah diantar ke sekolahan dan sarapan tersedia, aku tunggu-tunggu Bapak tak kunjung pulang untuk sarapan.
Sampai siang hari pun, tak kulihat Bapak masuk rumah. Dalam hatiku memendam rasa penasaran, ada apa sebenarnya? Namun aku memilih diam, menunggu Bapak mau bercerita denganku. Saat malam tiba dan aku mulai lupa dengan kejadian siang tadi, tiba-tiba aku dengar pintu dapur terbuka. Bapak masuk dan duduk untuk makan. Aku perhatikan dengan seksama. Matanya sembab campuran antara mengantuk dan seperti usai menangis. Lalu, aku duduk di sebelahnya. Aku sapa beliau. "Pak, seharian aku belum melihat Bapak makan." Bapak menjawab, "Iya, masih ini." "Kenapa toh Pak? Kok kayak sedih gitu?" Bapak melirikku dengan sedikit senyuman yang terpaksa. Lalu beliau menghentikan suapannya. "Kamu belum Bapak ceritain ya nak? Semalam elfnya gak bisa lewat karena jalannya penuh dengan manusia. Ramai sekali." Aku menjawab, "Ramai seperti pasar malam atau wayang kulit?" "Lebih dari itu. Pokoknya kamu gak bisa bayangkan. Semua harus turun berjalan. Mobil dihentikan untuk cari parkir sendiri. Sudah, pokoknya kalau kamu ke sana jalan aja susah. Itu belum puncak, masih bawah itu," kata Bapak. Aku yang penasaran hanya melongo. Lalu Bapak melanjutkan. Saat kami berjalan membuka kerumunan manusia, dari kejauhan Bapak melihat seseorang yang familiar dalam hidup Bapak. Banyak orang yang bersalaman dengan sosok tersebut, sampai mencium tangan serta membungkukkan badan sebagai tanda hormat. Saat sudah semakin dekat, Bapak mulai ingat siapa sosok tersebut. Ya, beliau adalah Pak N. Bapak kemudian menepuk pundak beliau. Lalu mereka saling bertatap muka. Menyadari mereka adalah teman lama yang tidak bertemu selama 35 tahun. Mereka saling berpelukan. Orang-orang di sekitarnya kaget. Pak N yang sangat disegani di sana ketika bertemu Bapak sangat akrab sekali. Kemudian Bapak dengan teman-temannya dibawa masuk ke sebuah rumah. Saat perjalanan ke sana, banyak orang-orang yang mengalap berkah hingga rela tidur di bawah pohon di tepi jalan. Ketika Pak N dan rombongan Bapak masuk ke dalam sebuah rumah yang kental dengan suasana Jawa, semua orang yang ada di dalam dengan sendirinya keluar, seperti sudah sadar kalau ada tamu spesial yang datang. Saat semua orang sudah duduk dan berbasa-basi memperbincangkan masa lalu, Pak N tiba-tiba bertanya kepada Bapak, "Dar, kerismu ini tadi kau sudah beri makan?" Bapak kebingungan, bertanya dalam hati, kenapa beliau bisa tahu kalau Bapak memiliki keris Mbah Karto. Kemudian Bapak menjawab, "Tentu sudah, akan kesini tadi semua sudah beres." Lalu Pak N berkata, "Kamu kesini kenapa bawa genderuwo?" Sambil memegang jari Bapak yang memakai akik. Bapak pun kaget dan berkata, "Loh, genderuwo apa? Aku nggak tahu Mas, nggak merasa punya." Lalu Pak N meraba-raba cincin akik tersebut dalam keadaan masih menempel di tangan Bapak. Kemudian beliau bercerita, "Sebelum kamu datang masuk ke area sini tadi, anak buahku sudah laporan kalau ada genderuwo asing yang masuk wilayah sini. Ternyata punyamu toh." Bapak masih kebingungan karena merasa hanya memiliki satu kodam saja, yaitu Mbah Karto. Bapak tidak menyadari kalau ternyata akiknya juga berisi. Kemudian Bapak bertanya, "Masa sih Mas?
Terus, sekarang di mana gendru itu? Nanti kalau aku pulang gimana? Lalu Pak En menjawab, sudah kuikat di pohon luar depan rumah ini. Tenang Dar, nanti kalau kamu pulang akan kulepas. Dia akan pulang sendiri. Mendengar itu semua orang melongo, seakan tak percaya. Lalu perbincangan semakin malam semakin serius. Bapak sadar kalau Pak En adalah orang yang disegani, yaitu seorang juru kunci. Pengetahuan beliau tentang semasa kejadian hidup Bapak, meski tak pernah bertemu selama 35 tahun, membuat Bapak kagum ketika tiba-tiba ada satu topik pembicaraan yang membuat semua orang sedih sekaligus heran. Pak En bercerita, sebelumnya aku minta maaf Dar soal meninggalnya istrimu. Lalu Bapak menjawab, iya Mas, gak apa-apa. Memangnya ada apa Mas? Lalu Pak En melanjutkan ceritanya. Kamu ngerti gak Dar, apa penyebab istrimu meninggal? Bapak menunduk dan seolah menenangkan. Alah Mas, ya memang umurnya hanya cukup segitu, garis hidupnya. Lalu Pak En berkata, sebelumnya mohon maaf ya Dar, dari apa yang aku ketahui, istrimu itu kena santet. Santet yang harusnya dikirim untukmu, meleset kena istrimu Dar. Kejadian ini karena santet itu tidak mempan menembus pertahananmu, dan istrimu lemah tanpa perlindungan. Sekarang semua dalam hidupmu tinggal 50%. Rezekimu, kesehatanmu, dikejar rasa penasaran. Bapak mengikuti jalan cerita Pak En. Bapak bertanya, lah, siapa Thomas yang kira-kira punya dendam sama saya? Setahu saya, kodam yang saya punya tidak mau menyakiti. Mereka hanya melindungi. Kalaupun diminta menyakiti, mereka tidak mau. Selama ini saya membantu orang-orang yang kesusahan. Kemudian Pak En terdiam sejenak. Dar, kamu hanya ingin tahu orangnya, atau juga ingin membalasnya? Bapak diam sejenak, kemudian berkata, aku nggak pengen tahu siapa orangnya Mas. Kalau itu perbuatan buruk, biarlah dibalas Tuhan. Kemudian Pak En berkata, kalau dukunnya adalah orang dari kota P, kalau kamu ingin tahu sendiri orangnya, aku beritahu caranya. Pak En berkata, besok kalau sudah sampai rumah, akikmu yang berkodam genderuwo ini, tanamlah di makam dekat rumahmu. Setelah pintu masuk makam menolehlah ke kiri. Di sana ada makam porselen warna merah yang sudah lama tidak dirawat keluarganya. Tanamlah di situ. Kalau kamu mau menunggu, tunggulah semalam. Nanti akan muncul satu akik pasangannya. Kalau tidak mau menunggu, tinggal saja pulang. Kembalilah esok harinya. Setelah itu bawalah pulang. Kumpulkan dengan kerismu. Dan sambatan selanjutnya hubungi aku lewat telepon. Mendengar itu, pendirian Bapak soal kematian ibu mulai goyah. Meskipun tidak ditelan mentah-mentah oleh Bapak, namun Bapak tidak menampik jika malam itu membuat Bapak berpikir kembali atas meninggalnya ibu. Kemudian aku berusaha mengalihkan pembicaraan karena kulihat Bapak sangat sedih. Loh Pak, berarti sosok hitam yang berseliweran itu kodam akik ini? Pastinya begitu Nak. Tapi udah 5 hari ini gak ada kan? Aku berpikir lama dan mulai menghitung sejak kembalinya Kak Sari kembali lalu. Iya benar Pak, sejak kakak berangkat hari Minggu. Loh, kok Bapak tahu?
Bapak menjawab, Bapak sudah menyuruh gundurwo itu pergi sejak 5 hari lalu. Iya kan? Gitu katanya aku bohong. Aku merajuk. Kemudian dari belakang suamiku berkata, ingat malam Jumat Kliwon kemarin? Aku ke belakang nyalakan lampu padepokan dan nunggu keris Bapak. Duh, merinding. Bapak tersenyum kecil, lalu berkata, iya akan kucoba apa yang disarankan Pak N. Kira-kira kapan Pak sampean akan melakukan itu? Bapak menjawab, belum tahu. Yang jelas Bapak tidak terburu-buru. Kemudian aku pergi berlalu, meninggalkan Bapak dengan mata sembab di dapur. Di kamar, aku berpikir, betapa tega orang di luar sana menyakiti orang yang tidak bersalah dengan cara hina, yaitu santet. Belum lama merenung, Bapak mengetuk pintu kamarku. Saat aku keluar, Bapak berbisik lirih. Aku mengingat sebuah kejadian saat menolong orang yang tengah digugat anaknya secara hukum hanya karena menginginkan warisan. Apa mungkin ini ada hubungannya? Bapak ingat betul saat orang itu meminta pertolongan berupa pagar gaib. Tapi Bapak tidak buru-buru memutuskan. Bapak hanya menduga saja. Besok masih akan Bapak lakukan saran dari Pan itu. Lalu Bapak pergi. Seketika itu hidupku seperti kembali saat awal bersinggungan dengan Mbah Karto. Takut, percaya dan bimbang. Dan besok adalah hari di mana akik itu harus diambil dari tanah kuburan. 17 September 2019, hari yang kutunggu-tunggu, di mana Bapak akan mengambil akik yang sudah ditanam di tanah kuburan. Aku penasaran namun cemas. Karena itu saat Bapak pulang dari makam, aku tak segera menemuinya untuk bertanya bagaimana perkembangan kasus ini. Saat diliputi rasa cemas, aku menerima kabar yang kurang enak. Kak Sari bercerita mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, gigi Kak Sari copot. Lalu dia melihat keadaan rumah Mbok Katia ramai dipenuhi pelayat. Kakekku meninggal. Namun dari dalam rumah orang-orang menggotong 2 mayat. Salah satunya jenazah Mbok kami. Padahal saat itu Mbok Katia masih sehat. Meskipun kakek memang sudah meninggal 40 hari yang lalu. Di saat bersamaan Kak Sari juga melihat tubuhku di bawah orang-orang dengan keadaan berlumuran darah dan kaki yang patah. Awalnya aku menganggap itu hanya bunga tidur saja. Namun ia mengaku saat terbangun jam dinding pukul 3 pagi. Menurut kepercayaan orang Jawa, kalau mimpi pukul tepat 3 pagi, istilahnya adalah puspo tajam. Artinya, mimpi yang tafsirnya pasti menjadi nyata. Seketika itu kepalaku mendadak pusing. Jantungku berdebar-debar. Ya, jujur aku ketakutan karena Kak Sari lebih peka dengan hal-hal gaib daripada aku. Seharian aku terlalu dalam ketakutan. Saat menjelang sore, aku menemui Bapak di padepokannya. Pak, gimana? Ada pasangannya enggak? Saat akik itu diambil, Bapak dapat apa dari makam? Bukan akik, hanya seekor keong, syukuran jari kelingking. Terus oleh Pak N, Bapak diharuskan bagaimana? Alah, dia hanya bilang nunggu saja. Siapa tahu nanti malam dia dapat wahyu atau pertanda. Setelah itu aku pulang dengan perasaan yang amat kacau. Di rumah aku menangis kenapa banyak kejadian yang tidak masuk akal terjadi. Lalu aku menemui adik bungsuku. Kami saling bercerita soal kejadian ini.
Dengan bijaknya adikku berkata, "Iya mbak, kita sholat aja, ambil wudhu, baca zikir setiap pagi dan petang." Di sini aku tiba-tiba sadar, mungkin ini teguran, karena aku sudah lama jauh dari kewajibanku sendiri. Tiba-tiba hatiku merasa sedikit tenang. Lalu aku pun mengambil air wudhu itu di keran luar dapur. Setelah selesai, aku kembali masuk ke rumah. Masih 5 langkah dari pintu masuk dapur, tiba-tiba terdengar brak, brak. Tepat di atas dapur aku terkejut. Suara yang mirip benda besar jatuh di atap dapur. Seketika itu, aku berhenti. Tiba-tiba anak Kasari berlari menghampiriku. Panggil saja Tole. "Bu En, kenapa? Kamu dengar kali?" "Iya, aku dengar. Suaranya seperti batang jatuh di atas." Lalu kami kompak masuk ke dalam rumah. Sebelum sempat sholat, aku menghubungi Kasari lewat HP. Aku menceritakan soal kejadian yang baru saja kualami. Lalu Kasari menyuruhku untuk berwudu lagi dan mengambil garam. Aku diperintahkan untuk membaca beberapa surat pendek dan meniupkannya ke garam itu. Setelahnya, kata Kasari, garam itu harus ditaburkan ke setiap pintu dan jendela. Setelah selesai, aku kembali untuk sholat. Selesai sholat, aku kembali menghubungi Kasari. Aku bertanya harus bagaimana hari-hari selanjutnya. Karena kami merasa rumah ini sudah sangat tidak nyaman lagi. Tampaknya rumah ini tengah mendapat serangan gaib. Kenapa aku bisa berpikir demikian? Entahlah, sebenarnya hatiku menolak dan ingin menyerahkan segalanya pada Allah. Namun kalau mengingat apa yang Bapak dapat sepulangnya dari Gunung Kawi dan mimpi Kasari, aku sangat bimbang. Kasari menyuruhku agar tidak putus asa, harus terus berdoa, dan menyarankan agar tidak tidur di bawah jam 12, karena menurutnya orang yang mudah terkena sihir guna-guna adalah orang yang tidur terlalu awal atau kurang tirakat. Semalaman aku berbincang dengan Kasari, berusaha mendapatkan solusi, hingga jam menunjukkan pukul 12 malam. Dalam kekhawatiran, aku berusaha untuk lekas tidur. Namun sulit sekali. Aku memikirkan mimpi Kasari, gigi copot yang kata orang Jawa akan ada kemalangan. Aku menangis. Sambil mengaji, aku terus memohon perlindungan. Hari itu aku benar-benar stres dan ketakutan. Tidur malamku diselimuti kebimbangan. Keesokan harinya, kewarasanku mulai tertata rapi. Aku berusaha optimis bahwa semua pasti akan baik-baik saja. Aku tak ingin lagi terjebak dalam lingkaran permainan bapakku sendiri. Aku harus lurus pada jalan Allah. Di saat yang sama, aku menceritakan ketakutanku pada suamiku lewat HP. Lagi-lagi aku menangis. Rasa takut yang timbul tenggelam, mengurangi kadar kewarasanku lagi. Sebenarnya aku tahu, hatiku teguh, pasrah bahwa jodoh mati rezeki hanya Allah yang tahu. Namun aku butuh solusi. Lagi-lagi aku menghubungi Kasari. Sama halnya aku, dia merasa khawatir. Bahkan kami sepakat kalau Bapak terus berusaha membantu orang lain melalui jalur gaib. Kami takut kalau berimbas kepada keselamatan kami. Ibu kami meninggal dalam keadaan demikian, dengan tiba-tiba tanpa mengeluh atau sakit. Kami takut, merasa nyawa kami terancam. Selain ritual menabur garam saat petang,
Kak Sari menyarankan agar kami tidur dalam keadaan suci atau berwudu sebelum tidur. Aku dan adik Kata pun melakukan itu. Lalu kami pergi ke kamar masing-masing. Aku melanjutkan mengaji dan sholat Isya. Saat aku hendak merepakkan badan di kasur, tiba-tiba, brak, terdengar suara pintu terdobrak. Lalu, brak, berbunyi lagi. Aku memanggil, "Tak, Ata." Namun tak ada jawaban. Aku mengira itu adikku hendak membuka pintu depan. Kebetulan kamarku dekat dengan pintu rumah. Seketika itu, merasa ada yang tidak beres, aku diam dan bersikir. Saat tiba-tiba aku mendengar suara bapak datang masuk ke dapur. Ingin sekali aku memanggil bapak, namun tak berani bersuara, merasa ada yang sedang mengawasiku. Tak diduga dari balik jendela kamarku, tiba-tiba muncul sebuah kepala mirip manusia, namun berwarna hitam. Aku sangat ketakutan. Aku memeluk kedua anakku, lalu berdoa. Dalam kedipan mata, tiba-tiba benda itu hilang. Aku segera berlari ke dapur, namun bapak sudah tidak ada. Lalu aku menyusul ke padepokan. Benar saja bapak ada di sana. Aku berkata, "Pak, ayo pulang. Aku takut, Pak." Lalu aku menceritakan kejadian yang baru aku alami. Lalu bapak berkata, "Sudahlah, pulang saja dulu. Bapak menyusul." Aku menjawab, "Nggak bisa. Aku mau nunggu di sini. Pulang bareng bapak. Aku takut sendiri. Ayolah, Pak. Anak-anak sendiri di rumah." Kemudian bapak beranjak pergi bersamaku. Tak disangka bapak melakukan hal yang sama, yaitu tabur garam, namun entah doa apa yang beliau baca. Aku tidak mengerti. Setelah itu selesai bapak menyuruhku kembali tidur, dan beliau kembali ke padepokan. Sebelum tidur aku mengingat satu pesan ibu, untuk menghindari sihir, guna-guna dan aratan atau wabah. Kita harus tidur di atas lantai dan tidak boleh lebih tinggi. Lalu aku bergegas ke kamar adik Kata dan membangunkannya. Dek, ayo pindah. Jangan tidur di sini." Lalu adikku pun bangun. Kami bergotong royong menggelar kasur tipis di lantai ruang tamu. Setelah itu kami berangkat tidur. Namun rasanya sulit untukku memejamkan mata. Lagi-lagi aku merasa tidak waras karena percaya dengan hal-hal ini. Aku kacau sekali malam itu. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk menelepon bapak dan memintanya agar pulang, karena aku takut berada dalam rumah ini. Lalu hari ini, aku sudah merasa lebih baik, namun tak menampik kalau tetap merasa bahwa nyawaku terancam. Untuk beberapa hari ke depan mungkin aku akan fokus untuk beribadah, meminta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena aku tak mau lagi terjebak dalam lingkaran kisah gaib yang diciptakan oleh Bapak. Aku takut mendapat imbas dari santet, balasan yang sebenarnya ditunjukkan Bapakku. Aku belum berani menanyakan kembali perihal meninggalnya ibu. Siapa yang mengirim santet? Masih belum ketemukan jawabannya. Karena aku sekarang merasa terancam. Bila mana suatu hari nanti sudah terkuak, aku